Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam dokumen keputusan dan ketetapan persidangan sinode tahun 2010 tentang ibadah dan kalender liturgi disebutkan bahwa masa Prapaskah adalah 40 hari. 6 minggu yang dimulai dengan hari Rabu Abu. Inilah masa penyesalan, perkabungan, pertobatan, introspeksi, dan merendahkan diri karena menyadari semua kesalahan dan dosa agar makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Duduk dalam debu, abu, atau menaruh abu di kepala adalah tanda penyesalan, perkabungan, ratap dan dosa, ratap atas dosa yang telah dilakukan, serta sebagai peringatan terhadap ancaman agar mendapat pertolongan Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga menyinggung tentang debu, abu, terkait ancaman yang akan diterima oleh rumah atau kota yang tidak mau menerima berita yang disampaikan para utusannya. Kita akan beribadah, kita akan merenungkan bersama bagaimana Rabu Abu itu kita jalankan sekarang. Ketika saya mengoleskan abu, maka pada waktu itulah kita bisa mengikuti dengan kata yang saya akan pandu. Juga jika tidak diikuti dengan cara itu, saudara-saudara cukup menghadapkan diri di hadapan Tuhan dengan penyesalan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebiasaan kita di lingkungan kita. Orang yang menyesali bisa tunduk, bisa merasa bersalah. Ekspresikanlah itu ketika saya membuat tanda di dahi nanti. Kiranya ini menjadi berkat tersendiri bagi kita. Saya mengajak kita mempersiapkan diri. Kita membuka kitab suci kita, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 4 dan 5. Sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari Rabu Abu mengawali masa Prapaskah ini, kami menyadari bahwa tubuh, jiwa, roh, dan semua yang kami miliki adalah dari Tuhan. Kami akan sampai saat ini karena anugerah-Mu. Kini kami memberi diri, harta, kehidupan, semua yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami, menyadari diri kami begitu rupa. Kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu yang menuntun kami menghayati karya keselamatan-Mu.
Berilah Roh Kudus-Mu sehingga kami beroleh berkat itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu itu. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 saya bacakan bagi kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, iman itu memang mengalahkan dunia. Bagaimana caranya? Dan karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan jemaat mula-mula, khususnya di akhir abad 1, di mana Yohanes melayani, maka kita perlu menjelaskannya. Tapi tetap pertanyaan, bagaimana kita mengalahkannya? Ayat ini bukan tentang perang sebenarnya, atau bukan merendahkan dunia. Tetapi firman Tuhan memang disampaikan pada waktu itu, di mana orang-orang Kristen itu menghadapi masalah. Mereka bahkan dibunuh, disesah, ya, diadu dengan gladiator. Itulah cara kehidupan. Ini sangat berat dan tidak berbudaya, bukan? Apakah kita akan membiarkan sebagai orang yang percaya dengan Kristus Juru Selamat? Tentu dia ingin mengubahkan ini, ya, mengubahkan keadaan itu. Kekristenan, dia akan mengembangkan kehidupan yang lebih menggelorakan kasih. Jadi kasih inilah yang akan membawa orang untuk, dalam tanda petik, mengalahkan atau mentransformasi kehidupan lebih baik, lebih berbudaya, lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Karena itu kita tidak bisa samakan saja dengan dunia sekarang, di mana budaya semakin maju. Orang juga dilindungi oleh piagam hak asasi manusia yang dibuat begitu rupa untuk menolong orang berbudaya dengan baik. Pada waktu itu orang suka sekali dengan heroisme, kayak pahlawan gitu ya. Jadi orang senang sekali dengan menonton orang lain dikalahkan dan mengagung-agungkan hero, pahlawan sebagai kekuatan. Begitu ya. Jadi, tapi bagaimana orang Kristen? Orang Kristen dalam catatan sejarah gereja, dia justru ya memberi kesempatan hidup karena kasih itu menghidupkan. Ketika dia diadu dengan gladiator, maka orang Kristen tidak membunuh, tetapi menerima yang kalah sebagai saudaranya. Walaupun ketika orang Kristen kalah, dia akhirnya dibunuh oleh gladiator itu. Nah, seperti itu. Itulah cara bagaimana orang Kristen sungguh-sungguh mau membawa perubahan. Jadi mengalahkan dalam pengertian seperti itu. Ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Jika kehidupan ini tidak semakin berbudaya, kurang menghormati sisi kemanusiaan, kurang bisa menerima perbedaan, di mana di dalamnya perbedaan itu membuat orang saling belajar dan menemukan kehidupan yang baik. Bahkan ya, orang-orang Kristen bisa belajar juga dari orang yang beragama lain, supaya dia semakin mengerti agamanya sendiri dan semakin mencintai dan dicintai Tuhan, kekasih jiwanya. Nah, kita merenungkan ini. Kasih itu diberikan oleh Yesus untuk menyelamatkan. Karena itu, kalau orang itu ada dalam dunia yang herois seperti itu, gitu ya, maka dia harus dibantu untuk lebih manusiawi. Memenangkan dia artinya membawa keselamatan bagi dia. Janganlah hidup seperti itu, dikuasai oleh keinginan membunuh,
atau merusakkan ya kehidupan bersama yang seharusnya bisa lebih saling membantu. Kristus bersedia mati. Jadi kita juga harus yakin bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Karena itu kita juga membawa keselamatan itu. Ayat yang kelima ini sebenarnya adalah kesimpulan dari ayat 1 ya sampai 4. Jadi ayat 5, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu kesimpulan dari ayat 1 dan ayat 4 ya. Ayat 1 dan ayat 4 dari nas pembacaan ini. Nah, ini dua kebenaran yang disampaikan sekaligus oleh Yohanes di pasal 5 ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 4. Ayat 5 ini menyimpulkan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus lahir dari Allah. Itu kebenaran pertama, ya. Itu ayatnya yang pertama. Kemudian barang siapa lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau misalnya kita ingin benar-benar ya, atau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Allah, kita dilahirkan kembali. Bisa saja kita awalnya memang terikat dengan dunia ini atau dalam dosa. Tetapi dengan Kristus proses itu membuat kita lahir kembali, menjadi baru, ya. Nah, ini istilah yang memang menempatkan diri kita di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang mengubahkan. Pada gilirannya, ayat yang kalau orang hidup baru seperti itu, pada gilirannya dia juga membawa pembaharuan. Nah, itulah yang disebut dengan mengalahkan dunia. Saudara dan saya ini lemah. Kalau boleh dikatakan, tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa. Nah, pada hari ini kita menghayati bahwa kita ini abu, debu. Tetapi di mata Tuhan, kita ini istimewa. Kita dirahmati, kita diberkati. Sehingga kita perlu juga menghayati betapa lemahnya kita. Hari Rabu Abu itu menghayati, dan kita akan merenungkannya sungguh-sungguh, saudara-saudara. Mari kita membuka diri bahwa kita memang pada dasarnya lemah. Kita cenderung berbuat dosa. Sudah tahu yang baik dan yang salah, tetapi bisa terjadi kita pilih yang salah. Sudah tahu bahwa pasangan kita punya kelemahan, tetapi kelemahannya itu malah menjadi alat untuk kita, menjadi bahan untuk kita olok-olok dia, bukan dibantu mengatasi kelemahannya. Di situ persoalan kita. Jadi kita juga lemah. Bagaimana kita mau mengalahkan dunia? Disitulah kita menerima Kristus berkarya. Kalau kita merendahkan diri, artinya kita membuka diri, Kristus berkarya terus-menerus memperbarui kita, maka makna dari Rabu Abu itu semakin kita hayati. Di 6 minggu ini kita akan benar-benar semakin merasakan bahwa di kalender gereja ini, di siklus ini, kita mendapatkan berkat tersendiri. Karena itu, memasuki minggu Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu ini akan menolong kita menghayati bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam Allah yang mengasihi. Lalu kita berproses, kita dilahirkan kembali, kita benar-benar dimatangkan oleh Tuhan. Lalu kita menjadi berkat di tengah dunia ini, bukan menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan, untuk membawa keselamatan. Jalan salib itu adalah jalan kita, way of life kita, yang akan membantu memperlihatkan kepada dunia bahwa yang tadinya tidak damai, maka hadirnya orang Kristen, hadirnya orang yang percaya kepada Kristus lahir dari Allah ini akan melahirkan damai. Jadi kita bisa cek, apakah ketika kita hidup di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, damai itu hadir. Apakah kita juga bisa mentransformasi, gitu ya? Ya, mentransformasi kehidupan supaya damai itu lahir, ada dalam kehidupan.
Apakah kita bisa membentuk komunitas dengan yang lainnya juga? Jangan hanya Kristen, ya, tetapi bersama-sama lintas budaya, agama, pendidikan dan sebagainya. Kita bisa bersama-sama membangun komunitas untuk hidup yang bagus, ya, untuk membawa damai sejahtera. Dan cara seperti ini bisa dikembangkan begitu rupa. Dengan merayakan Rabu Abu ini, kita akan semakin menghayati betapa cinta kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita, dan kita diperintahkan, diutus untuk menjadi berkat, membawa damai sejahtera, membawa jalan keselamatan bagi yang lainnya. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, dengan demikian kita layak bersyukur, bersukacita, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan bahwa Kristus mau menyelamatkan kita. Kita menerima karena memang kita ini debu, dan tentu saja kalau kita menghayati di dalam Tuhan, kita benar-benar ciptaan yang mulia. Di situ letaknya, kita debu, di dalam Tuhan kita mulia. Letaknya di situ. Karena itu mari kita menghayati di 6 minggu ini untuk kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kini saya akan memandu kita untuk memasuki mengoleskan abu di dahi kita. Saya mulai dengan kita menyanyi dari Gita Bakti 167. Gita Bakti 167. Hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudara-saudaraku, kita rapuh dan berdosa, penuh dengan kegagalan. Mari menyatakan diri di hadapannya dalam Rabu Abu dan debu ini. Aku mengingat bahwa aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Maka bertobatlah, dan kini aku percaya kepada Yesus. Kita kembali memuji Tuhan. Dari Kitab Bakti 261. Aku insan yang lemah. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan
Tuhan bimbing langkahku. Mari kita menyatakan iman kita dalam kehidupan ini. Masukilah, jalanilah masa prapaskah ini dengan mempersiapkan diri menyambut Paskah. Ingatlah selalu makna abu yang telah kita terima, bahwa kita menyesali dosa dan bertobat. Kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbarui janji-janji yang kita ucapkan dalam baptisan, yaitu kita mati atas hidup lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Akhirnya kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini akan berlalu, dan kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini, serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Rabu Abu ini, kami menempatkan diri dalam karya-Mu yang besar. Kami ini debu, abu. Dan kami juga dikuasai oleh dunia ini. Kami sadari itu. Terkadang hawa nafsu kami, keinginan kami begitu besar, sehingga kuasa dunia dan keinginan kami berpadu melawan Tuhan. Kami tak berguna, kami tak layak. Tetapi Engkau ya Tuhan menyatakan kasih-Mu. Bahkan Engkau melahirkan kami menjadi baru sebagaimana firman-Mu. Dan kami juga membawa sukacita, keselamatan bagi dunia ini. Kami membawa dunia ini untuk lebih baik, bertransformasi. Kami belajar bersama, membangun bersama, dan kami hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar menyesali, dan kami memahami karya-Mu yang agung pada 6 minggu yang akan kami jalani bersama. Tuhan tolonglah dalam kami menyesali, kami menghayati kesalahan-kesalahan kami, kegagalan-kegagalan kami, dan tobat kami. Serta bawalah kami untuk menghayati kehidupan kami ini sepenuhnya milik Tuhan dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Harta kami, pribadi kami, keluarga kami, jabatan kami, apapun yang ada pada kami, biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk membawa damai sejahtera-Mu, membawa keselamatan bagi dunia ini, sehingga dunia dapat kami kalahkan, dunia dapat ditransformasi, dunia diarahkan begitu rupa ke depan. Mohon berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing. Mohon berkat-Mu untuk jemaat kami di era pandemi ini. Kami tidak bisa melakukan upacara atau pengolesan bersama abu di gereja kami. Tetapi kami dapat menghayati melalui praktek pengolesan abu yang hamba-Mu lakukan, menjadi panduan bagi seluruh warga jemaat dan mereka yang mengikuti perenungan ini, agar mereka benar-benar merendahkan hatinya, diri begitu rupa, dan menghayati bahwa dirinya debu, tetapi begitu berharga, begitu mulia, karena Tuhan melahirkan baru. Kami bertobat dan kami membawa kehidupan ke depan dalam pembaharuan dari hari ke hari, menjadi berkat juga bagi dunia ini dalam pembaharuan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat kami, iman percaya mereka, pergumulan mereka begitu rupa, dan kami tidak jatuh dalam kehancuran karena Tuhan memberkati. Masa pandemi membuat kami berdiam diri di rumah, menjaga agar kami tidak menyebarkan virus, dan juga kami bisa menolong menghentikan penyebarannya jika kami mengikuti protokol kesehatan, juga imunitas kami. Kami berdoa juga untuk proses
vaksinasi atau imunisasi yang dikerjakan saat ini. Hari ini beberapa juga dilakukan untuk kami, sebagian dari masyarakat kami, khususnya yang berada di dalam sektor publik, di pasar-pasar dan sebagainya, untuk mencegah penularan, dan akhirnya kami bersama-sama dapat mengatasi pandemi ini. Tuhan tolong kuatkan juga semuanya. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat kami agar menjaga diri begitu rupa dan yakin sepenuhnya penyembuhan dari Tuhan selalu terjadi. Dan hanya di dalam Tuhan saja kami menyerahkan semuanya. Kami juga bersyukur beberapa jemaat kami terus dalam pelayanan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan apapun keadaannya, penyakitnya. Juga kami merasakan campur tangan Tuhan dalam pergumulan perekonomian yang terdampak dari pandemi corona ini. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Raya, Hari Rabu Abu. Kita rayakan, kita peringati, dan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita abu dan debu, tetapi kita mulia karena Tuhan memberkati kita. Selamat, Tuhan memberkati kita selalu.